Kelemahan terbesar pria yang mengabaikanmu. Louise Hay. Ketika seorang pria mengabaikanmu, pikiran pertamamu seringkali adalah, apa salahku? Apakah aku mengatakan sesuatu yang tidak pantas? Apakah ketertarikannya tiba-tiba berubah? Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa ketidakpeduliannya seringkali lebih berkaitan dengan rasa tidak amannya sendiri daripada apapun yang mungkin telah kamu lakukan? Louise Hay mengatakan bahwa apa yang kita lihat pada orang lain seringkali merupakan cerminan dari ketakutan dan luka batin kita sendiri. Jadi ketika seorang pria memilih untuk menjauh dan menghindarimu, apa yang sebenarnya dia ungkapkan melalui kebisuan itu? Apakah itu sikap dingin, ketidaktertarikan, atau sekadar topeng yang menyembunyikan apa yang tidak bisa dia akui padamu, atau bahkan pada dirinya sendiri? Kebenarannya adalah bahwa pria, sama seperti wanita, membawa banyak bayang-bayang di dalam diri mereka, sudut-sudut tersembunyi dari pikiran, di mana ketakutan terdalam mereka hidup. Louise Hay menyebut ini sebagai bayangan, bagian dari kepribadian kita yang kita sangkal atau coba kita tekan. Ketika seorang pria mengabaikanmu, itu tidak selalu merupakan tanda ketidaktertarikan. Lebih sering, itu adalah ekspresi dari ketidakpastiannya sendiri, ketakutannya akan kedekatan, atau rasa tidak mampu yang mendalam yang lebih suka dia hindari. Ketidakpeduliannya yang tampak sebenarnya bisa menjadi tanda paling jelas dari pertempuran batin yang tidak dia mengerti sendiri. Tapi mengapa beberapa pria berperilaku seperti ini? Apakah itu harga diri, kekakuan emosional, atau sekadar takut menjadi rentan? Mudah untuk menafsirkan kebisuan dia sebagai kekuatan, tapi mungkin itu sebaliknya. Louise Hay mengatakan bahwa apa yang tidak kita bawa ke kesadaran akhirnya mengendalikan hidup kita dan kita menyebutnya takdir. Jadi, apakah pria yang mengabaikanmu ini benar-benar memiliki kendali? Atau apakah dia lebih merupakan tawanan dari konflik batinnya sendiri? Disinilah banyak wanita melakukan kesalahan yang sama. Mereka melihat ketidakpeduliannya sebagai tantangan, mencoba memenangkan perhatiannya, membuktikan nilai mereka, atau memecahkan kode perilakunya. Tapi menurut Louise Hay, kekuatan sejati bukan dalam mengejar sesuatu yang tak terjangkau, tetapi dalam belajar dari setiap pengalaman dan memperkuat esensimu sendiri. Daripada bertanya apa arti kebisuannya, bagaimana jika kamu bertanya pada dirimu sendiri apa yang coba ditunjukkan oleh kebisuan itu tentang dirimu? Pikirkanlah. Kelemahan terbesarnya mungkin bukan kurangnya emosi yang terlihat, tetapi ketidakmampuannya untuk menghadapi apa yang sebenarnya dia rasakan untukmu. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi apa sebenarnya artinya ketika seorang pria mengabaikanmu dan mengapa perilaku ini, jauh dari tanda kekuatan, sebenarnya bisa menjadi kunci untuk merebut kembali kekuatanmu sendiri. Dia menjauh karena dia yakin bahwa kamu akan selalu ada di sana, bahwa terlepas dari segalanya, kamu tidak akan membiarkannya pergi. Dia percaya dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, yakin bahwa ketertarikanmu akan tetap ada. Tapi apa yang terjadi ketika kepastian itu menghilang? Ketika kamu bukan lagi wanita yang mudah ditebak yang dia anggap remeh. Louise Hay mengatakan bahwa ilusi terbesar manusia adalah percaya kita bisa mengendalikan apa yang tidak kita mengerti. Dan ini terutama berlaku dalam hubungan. Seorang pria hanya benar-benar merasakan ketidakhadiran seorang wanita ketika dia menyadari bahwa rasa stabilitasnya telah digantikan oleh ketidakpastian. Kekuatannya tidak terletak pada pergi menjauh, tetapi pada keyakinan bahwa kamu tidak akan pernah pergi. Tapi ketika kamu berhenti bereaksi, menunggu, atau menunjukkan bahwa kamu masih di sana, segalanya berubah. Kamu bukan lagi sosok pasif dalam ceritanya, melainkan sebuah misteri yang tidak bisa lagi dia baca. Dan inilah saat konflik batin dimulai. Karena seperti yang dikatakan Louise Hay, apa yang paling ditakuti seseorang adalah apa yang tidak bisa dia prediksi.
tidak mengetahui apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, menciptakan keraguan dalam dirinya yang lebih kuat daripada perasaan kehilangan apapun. Banyak wanita jatuh ke dalam perangkap mencoba memenangkan kembali perhatian pria ketika dia mengabaikan mereka. Mereka memposting kode-kode, memeriksa apakah dia telah melihat pesan mereka, mencari alasan untuk muncul di hadapannya. Tapi secara paradoks, semua upaya ini hanya memperkuat rasa kendalinya. Apa yang benar-benar mengubah permainan adalah memahami bahwa ketidakhadiranmu memiliki dampak lebih besar daripada upaya putus asa apapun untuk diperhatikan. Ketika dia menyadari kamu tidak lagi menulis, bereaksi, atau mencoba mendapatkan perhatiannya, kekosongan muncul di pikirannya, dan kekosongan itu mulai menggerogotinya. Wanita yang dia pikir dia kenal sudah tidak ada lagi di sana. Dan ini adalah kelemahan utama pertama dari seorang pria yang mengabaikan seorang wanita. Dia hanya merasa superior selama dia percaya wanita itu akan selalu tersedia. Ketika keyakinan itu hancur, dia jatuh ke dalam ketidakpastian dan tiba-tiba dia mulai mengajukan pertanyaan yang tidak pernah dia tanyakan sebelumnya. Bagaimana jika aku kehilangan sesuatu yang berharga? Bagaimana jika dia tidak lagi menjadi bagian dari duniaku seperti dulu? Louise Hay mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita tolak pada orang lain hanyalah cermin dari apa yang tidak bisa kita terima dalam diri kita sendiri. Itulah sebabnya banyak pria tidak menjauh karena mereka kurang tertarik, tetapi karena mereka tidak bisa menghadapi pengaruh yang kamu miliki terhadap mereka. Tapi apa yang terjadi ketika suatu hari mereka menyadari mereka telah kehilanganmu? Mari kita melangkah lebih jauh. Apakah kamu ingin tahu 5 titik tekanan paling sensitif dari seorang pria yang menjauhkan diri dan mengabaikanmu? Pemicu batin ini yang ketika disentuh membuat bahkan pria paling bangga pun berpikir 2 kali. Maka teruslah menonton, karena apa yang akan datang selanjutnya mungkin mengubah cara kamu melihat seluruh dinamika ini. Ketika kamu memilih untuk menghilang dari hidupnya, ketika kamu berhenti merespon ketidakpeduliannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia mulai merasakan kegelisahan baru yang asing. Tiba-tiba, kehadiran yang dia anggap remeh telah hilang. Dan tanpa menyadarinya, dia merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Kebisuan yang dulu membuatnya merasa superior, kini berbalik melawannya. Louise Hay mengatakan bahwa psikis manusia selalu mencari keseimbangan. Ketika satu kutub menghilang, yang lain menjadi lebih kuat. Jika dia dulu merasa aman mengabaikanmu, kekosongan ketidakhadiranmu kini mulai membebaninya. Dan di sini tanda-tanda pertama muncul. Dia tiba-tiba menonton cerita media sosialmu, bereaksi terhadap sebuah postingan, atau meninggalkan komentar santai, seolah mencoba mengingatkanmu bahwa dia masih ada di sana. Tapi perbedaannya adalah ini. Dia tidak bisa lagi yakin bahwa kamu adalah perhatian yang dulu dia terima dengan mudah menjadi kelemahan terbesarnya. Louise Hay mengajarkan bahwa pikiran manusia membenci ketidakpastian, dan ketika sesuatu yang dapat diandalkan tiba-tiba menghilang, otak masuk ke mode waspada. Ini adalah kelemahan utama kedua dari seorang pria yang mengabaikanmu. Keyakinan bahwa kamu akan selalu ada di sana. Ketika ilusi itu pecah, fondasi batinnya mulai berguncang, dan ini baru permulaan. Apakah kamu ingin tahu titik lemah lain mana yang bisa membuat seorang pria bereaksi dengan cara yang tidak pernah dia harapkan dari dirinya sendiri? Maka tetaplah bersama, karena apa yang akan kamu dengar mungkin sepenuhnya mengubah cara kamu memahami perilakunya dan tempatmu dalam cerita ini. Satu alasan seorang pria merasa begitu percaya diri mengabaikanmu adalah karena dia percaya dia memiliki kendali atas situasi tersebut. Ketika dia merasakan bahwa kamu secara emosional bergantung pada perhatiannya, bahwa kamu takut kehilangannya, atau berpikir kamu tidak akan pernah menemukan seseorang yang lebih baik, itu memperkuat egonya dan ketidakpeduliannya menjadi permainan kekuasaan.
Tapi apa yang terjadi ketika dinamika ini berubah? Ketika seorang wanita berhenti memancarkan energi kekurangan dan mulai mewujudkan kepercayaan diri dan kelimpahan, sesuatu di dalam dirinya mulai berguncang. Louise Hay mengatakan bahwa apa yang kita tolak akan bertahan. Dan dalam hubungan seringkali sama. Semakin kamu mengejar seseorang, semakin jauh mereka hanyut. Tapi ketika kamu mundur dan menempatkan dirimu di pusat hidupmu sendiri, segalanya bergeser. Karena begitu dia menyadari bahwa pengaruhnya atasmu memudar, bahwa ketidakhadirannya tidak lagi memengaruhi kamu dengan cara yang sama, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Perasaan baru muncul, ketidakpastian, dan itu adalah titik baliknya. Permainan berubah saat kamu memperkuat harga dirimu. Berhentilah puas dengan remah-remah perhatian. Dan di atas segalanya, sadarilah bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Wanita yang mengenal dirinya sendiri, yang tahu nilainya sendiri, dia tidak mengejar, dia tidak memohon, dan dia tidak kehilangan dirinya dalam harapan untuk dilihat. Dia hanya menjadi tak tertahankan karena dia memancarkan energi magnetis yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Dan ketika kamu mencapai tingkat keamanan batin itu, kamu tidak hanya merebut kembali kekuatanmu, kamu melemahkan kekuatannya. Tiba-tiba, dia tidak lagi yakin apakah dia bisa mengabaikanmu dan kembali kapanpun dia mau tanpa konsekuensi. Sekarang dialah yang bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika dia tidak lagi ada di sana ketika aku ingin kembali? Sebelum kita melanjutkan ke titik lemah berikutnya dari seorang pria yang mengabaikanmu, izinkan aku bertanya sesuatu. Pernahkah kamu merasa bahwa seorang pria mengabaikanmu hanya karena dia tahu dia bisa melakukannya tanpa ada yang berubah baginya? Jika konten ini membantumu, berikan video ini tanda suka dan beritahu aku di komentar dari mana kamu menonton. Dan tetaplah bersamaku karena di akhir video ini, aku akan menjelaskan dengan tepat bagaimana membuat seorang pria yang telah menjauh mulai menghargaimu lagi dan bahkan takut kehilanganmu. Jadi tetaplah menyimak karena sekarang kita akan mengungkap titik lemah lain yang bisa sepenuhnya mengubah permainan ini. Ketika seorang pria menarik diri dan mengabaikanmu, dia melakukannya dengan keangkuhan seseorang yang percaya dia adalah pusat alam semestamu. Dia merasa unik, istimewa, tak tergantikan untuk kebahagiaanmu. Dan tahukah kamu mengapa? Karena banyak wanita, seringkali tanpa sadar, akan memberi makan ilusi itu. Mereka kehilangan diri mereka dalam hubungan, mencurahkan semua energi mereka padanya, dan lupa bahwa ada banyak area kehidupan lain yang sama pentingnya. Louise Hay berkata, apa yang kita fokuskan energinya akan tumbuh. Jadi, jika kamu menaruh semua perhatianmu pada seorang pria yang mengabaikanmu, kamu hanya memperkuat rasa kendalinya atasmu. Tapi apa yang terjadi ketika dia tiba-tiba menyadari dia tidak lagi menjadi pusat duniamu? Titik lemah ketiga dari seorang pria yang mengabaikanmu adalah ilusi eksklusivitas ini. Dan untuk memutus siklus ini, kamu harus melemahkan rasa superioritas yang membuatnya nyaman. Cara terbaik untuk melakukan itu, terhubung kembali dengan dirimu sendiri. Dan dengan orang-orang yang benar-benar menambah nilai dalam hidupmu, teman-temanmu, keluargamu, hasratmu. Mungkin tanpa menyadarinya, kamu telah mengabaikan hubungan-hubungan itu karena kamu terlalu fokus padanya. Tapi begitu kamu memutuskan untuk menyusun ulang prioritasmu, sesuatu yang kuat terjadi. Duniamu meluas, energimu berubah, dan kamu menyadari bahwa dia tidak pernah menjadi satu-satunya pilar kebahagiaanmu. Dan satu hal yang sangat penting, ini bukan tentang menemukan pria lain untuk menggantikannya. Kamu tidak perlu mengisi kekosongan. Kuncinya terletak pada menemukan kembali dirimu sendiri, membuka diri terhadap pengalaman baru,
dan mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang membuatmu merasa utuh dan berharga secara mandiri dari pasangan manapun. Dan apa yang terjadi padanya selama proses ini? Perasaannya menjadi tak tergantikan mulai runtuh. Louise Hay mengatakan bahwa apa yang paling ditakuti manusia adalah kehilangan kendali atas apa yang pernah mereka anggap remeh. Dan ketika seorang pria menyadari kamu bukan lagi wanita yang sabar menunggu, dia mulai merasakan persis apa yang pernah kamu rasakan karenanya. Ketidakpastian baginya itu adalah pukulan keras. Tapi itu bukan akhir. Karena sekarang, pada titik ini, aturan permainan berubah sepenuhnya. Dan dalam beberapa saat berikutnya, aku akan menunjukkan cara menggunakan ini untuk keuntunganmu, sehingga kamu bukan lagi orang yang menunggu, tetapi dialah yang meragukan, bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa mengabaikanmu tanpa konsekuensi. Jadi tetaplah bersamaku, karena apa yang akan datang selanjutnya dapat mengubah cara kamu melihat seluruh situasi ini. Salah satu titik lemah terbesar dari seorang pria yang mengabaikanmu adalah kebutuhannya yang seringkali tidak disadari untuk merasa tak tergantikan bagimu. Beberapa pria benar-benar percaya bahwa seorang wanita membutuhkan mereka secara emosional, finansial, atau untuk rasa aman, dan keyakinan itu memberi mereka rasa kendali palsu. Tapi apa yang terjadi ketika kamu memperjelas bahwa hidupmu tidak bergantung pada kehadirannya? Bahwa kamu tidak membutuhkannya, tetapi secara sadar memilih siapa yang bisa menjadi bagian dari hidupmu. Pada saat yang tepat itu, dinamika berubah. Kamu bukan lagi wanita yang membutuhkannya, wanita yang bisa dengan mudah dia abaikan. Kamu sekarang adalah wanita mandiri, yang tidak membutuhkan siapapun untuk merasa lengkap, dan yang hanya mempertahankan mereka yang benar-benar menambah nilai dalam hidupnya. Dan itulah yang bisa mengguncangnya, karena itu berarti jika dia ingin tetap dalam hidupmu, dia sekarang harus membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan. Tidak lagi cukup hanya muncul sesekali atau menunjukkan minat ketika itu cocok untuknya. Sekarang tanggung jawab ada padanya. Dan disitulah permainan sepenuhnya bergeser. Dia masih bisa mengabaikanmu jika dia mau. Tapi apa yang dulu menguntungkannya sekarang mulai bekerja melawannya. Karena sementara kamu berkembang, tumbuh, dan menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri, dia menyadari sesuatu yang tidak pernah dia pertimbangkan sebelumnya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan yang sama atasmu seperti dulu. Dan kemudian sebuah kebenaran muncul ke permukaan yang tidak bisa lagi dia abaikan. Bukan kamu yang kehilangan, itu dia. Sebelum kita beralih ke saran terakhir tentang satu hal yang akan menunjukkan padamu persis bagaimana membuat seorang pria yang telah menarik diri tidak hanya menghargaimu, tetapi bahkan takut kehilanganmu, izinkan aku bertanya sesuatu. Pernahkah kamu mengenali pola ini dalam sebuah hubungan? Jika video ini membantumu melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas, berikan tanda suka dan beritahu aku di komentar dari mana kamu menonton. Karena apa yang akan datang selanjutnya dapat secara mendasar mengubah cara kamu memandang seluruh situasi ini. Jadi tetaplah menyimak, karena sekarang kita akan mengungkap potongan terakhir dari teka-teki ini. Harga diri seorang pria adalah salah satu poin paling sensitifnya dan pada saat yang sama salah satu kelemahan terbesarnya. Ketika dia memutuskan untuk menjauhkan diri dan mengabaikanmu, dia sering bertindak dari tempat kepercayaan diri yang semu. Tapi di sini, ide sentral dari Louise Hay ikut bermain. Identitas seseorang dibentuk oleh refleksi dan proyeksi yang mereka terima dari orang lain. Apa artinya itu? Ketika seorang pria merasa dikagumi, diinginkan, dan dihargai oleh seorang wanita, dia menerima jenis bahan bakar tak kasat mata yang memberi makan egonya dan memberinya rasa kendali atas situasi tersebut. Tapi apa yang terjadi ketika sumber validasi itu mengering? Ketika dia tidak lagi merasakan kekaguman tanpa syaratmu, ketika perhatianmu tiba-tiba menghilang tanpa peringatan,
sesuatu di dalam dirinya mulai runtuh. Karena kebenarannya adalah kebanyakan pria hanya mengakui nilai sebenarnya dari kehadiran seorang wanita ketika wanita itu menarik diri secara emosional. Kamu tidak perlu mengabaikannya dengan sengaja atau bermain permainan. Pergeseran nyata terjadi ketika kamu berhenti memperlakukannya sebagai seseorang yang istimewa. Ketika kamu berhenti menempatkannya di atas kepentingan nyatanya dalam hidupmu. Ketika tiba-tiba dia tidak lagi menjadi pusat duniamu. Dan itu memukul psikisnya dengan cara yang tidak bisa dia jelaskan dengan tepat. Louise Hay mengatakan bahwa ketidaksadaran manusia merespon secara simbolis. Dan ketika seorang pria menyadari bahwa wanita yang pernah mengangkatnya tidak lagi melihatnya dengan mata yang sama, bahwa dia tidak lagi memberinya makna yang sama, sesuatu di dalam dirinya menjadi tidak seimbang. Dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, tapi dia merasakannya. Dan disinilah kuncinya. Ini adalah salah satu titik lemah paling kuat dari seorang pria. Dia menjadi terbiasa diinginkan dan dikagumi tanpa melakukan apapun untuk itu. Tapi saat validasi itu menghilang, rasa aman nyamannya berubah menjadi kehampaan yang menyakitkan, kekosongan yang tidak bisa dia isi. Dan pada saat yang tepat itu, kamu harus selangkah lebih maju darinya. Daripada meminta perhatian atau mencoba membuktikan nilaimu, kamu cukup menarik energimu dan mengarahkannya kembali ke dirimu sendiri. Kamu menjadi wanita yang tidak membutuhkan persetujuan untuk merasa lengkap. Dan pada saat itulah dia mulai menyadari apa yang benar-benar hilang darinya. Tapi ada lagi. Dalam beberapa menit berikutnya, aku akan menunjukkan cara membalikan dinamika ini sepenuhnya, sehingga kamu bukan lagi orang yang bertanya-tanya apakah kamu cukup baik, tetapi dialah orang yang mempertanyakan apakah dia bisa terus mengabaikanmu tanpa menghadapi konsekuensi. Karena apa yang akan datang selanjutnya adalah kunci terakhir. Dan itu akan memastikan kamu bukan lagi orang yang menunggu, tetapi orang yang sekarang ingin dia menangkan kembali. Jadi tetaplah bersamaku karena bagian terakhir ini bisa mengubah segalanya. Bagaimana kamu melihatnya? Bagaimana kamu melihat dirimu sendiri? Dan yang paling penting, bagaimana dia melihatmu mulai sekarang? Ketika seorang wanita sepenuhnya menyadari nilainya sendiri dan memahami bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada kehadiran atau validasi seorang pria, dinamika hubungan berubah sepenuhnya. Pria yang pernah merasa cukup aman untuk mengabaikannya, yakin bahwa dia akan selalu ada di sana, tidak peduli bagaimana dia memperlakukannya, tiba-tiba mulai merasakan sesuatu yang asing, ketidakpastian. Saat dia menyadari bahwa perhatian dan kasih sayang yang pernah dia terima dengan mudah tidak lagi dijamin, rasa amannya mulai runtuh. Dia dipaksa untuk mempertanyakan banyak hal yang biasa dia anggap remeh. Dan salah satu cara paling ampuh untuk memicu pergeseran ini di dalam diri seorang pria tidak ada hubungannya dengan manipulasi atau berpura-pura acuh tak acuh. Ini tentang menerapkan prinsip yang jauh lebih dalam, prinsip timbal balik. Louise Hay mengatakan bahwa hubungan adalah cermin yang memantulkan kembali apa yang kita masukkan ke dalamnya. Tapi ketika cermin itu menjadi tidak seimbang, ketika satu orang memberikan kekaguman, keinginan dan perhatian, sementara yang lain hanya menerima tanpa merasa berkewajiban untuk membalas, keseimbangan miring demi keuntungan orang yang paling sedikit berinvestasi. Itulah tepatnya yang terjadi ketika seorang wanita memberikan segalanya tanpa mempertimbangkan apakah dia menerima apapun sebagai imbalan. Ketika seorang pria terbiasa menerima cinta dan perhatian tanpa harus berusaha mendapatkannya, isyarat-isyarat itu kehilangan nilainya. Dia mulai melihat kehadirannya sebagai sesuatu yang dijamin. Sebuah hak, bukan hak istimewa yang membutuhkan perawatan dan upaya bersama. Itulah sebabnya begitu banyak wanita akhirnya merasa terkuras dan frustrasi dalam hubungan. Mereka memberikan segalanya,
berharap pria itu suatu hari akan menyadari apa yang dia miliki dan mencintai mereka kembali dengan intensitas yang sama. Tapi kebenarannya adalah pengakuan itu tidak datang dari menunggu. Itu datang dari pergeseran batin yang mengubah keseimbangan kekuatan. Dan itulah pergeseran yang perlu kamu lakukan sekarang juga. Seorang wanita yang tahu nilainya tidak pernah memberi tanpa syarat, tanpa memastikan ada keseimbangan. Dia tahu bahwa hubungan yang sehat dan bermakna dibangun di atas timbal balik dan bahwa cinta diri adalah fondasi dari setiap koneksi sejati. Begitu seorang wanita merangkul pola pikir ini, segalanya berubah. Pria yang pernah mengabaikannya, yakin dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, tiba-tiba dihadapkan dengan kenyataan baru. Sekarang dia tidak bisa lagi yakin wanita itu akan tetap di sana, siap untuk puas dengan sisa-sisa perhatiannya. Dan itulah titik di mana kepercayaan dirinya mulai pecah. Dia mulai bertanya-tanya, apakah dia benar-benar memiliki kendali, atau apakah dia sudah kehilangannya. Jika kamu pernah merasa seperti kamu memberi lebih banyak dalam suatu hubungan daripada yang kamu terima, bagikan di komentar. Dan jika pesan ini membantumu melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas, tekan tombol suka, karena apa yang akan datang selanjutnya mungkin sepenuhnya mengubah cara kamu memandang situasi ini. Transformasi nyata terjadi ketika kamu menyadari bahwa cara seorang pria memperlakukanmu adalah cerminan langsung dari tempat yang dia yakini dia pegang dalam hidupmu. Jika dia berpikir dia bisa menjauhkan diri, mengabaikanmu, dan kembali kapanpun dia mau tanpa konsekuensi. Tapi kamu tidak akan pernah merasa perlu berusaha lebih keras atau takut kehilanganmu. Louise Hay menjelaskan bahwa orang secara tidak sadar menguji batasan orang lain untuk melihat seberapa jauh mereka bisa pergi tanpa menghadapi konsekuensi. Dan itulah tepatnya yang terjadi dalam hubungan lebih sering daripada yang disadari kebanyakan orang. Banyak pria, seringkali tanpa menyadarinya, jatuh ke dalam pola menarik diri, menunjukkan ketidakpedulian, dan bermain dengan ketidakpastian emosional seorang wanita. Mengapa? Karena mereka berasumsi bahwa apapun yang mereka lakukan, wanita itu akan tetap ada di sana. Tapi apa yang terjadi ketika kepastian itu tiba-tiba menghilang? Ketika seorang wanita memutuskan untuk berhenti memberikan validasi gratis, ketika dia mematahkan prediktabilitas perilakunya, itu memiliki dampak mendalam pada psikis seorang pria. Dia sudah terbiasa dengan gagasan bahwa kehadirannya saja sudah cukup untuk menerima perhatian dan kekaguman tanpa usaha. Tapi saat perhatian itu tidak lagi dijamin, dia mulai mengalami sesuatu yang tidak pernah dia kaitkan denganmu sebelumnya. Rasa tidak aman. Louise Hay mengatakan bahwa pikiran manusia terhubung untuk mencari pola dan stabilitas, karena itu memberi kita rasa kendali atas realitas kita. Tapi ketika seseorang yang dulunya selalu tersedia tiba-tiba mengubah perilakunya, otak masuk ke mode waspada. Dan itulah saat yang tepat ketika arah permainan bergeser. Pria yang pernah mengabaikanmu sekarang merasa bahwa dia tidak lagi memegang semua kendali. Dia dipaksa untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar bisa melanjutkan cara yang dia miliki tanpa konsekuensi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa bahwa dia mungkin benar-benar kehilangan sesuatu yang berharga. Dan disitulah letak perbedaan sejati antara wanita yang dihargai dan wanita yang diabaikan. Wanita yang dihargai tahu perhatiannya adalah hak istimewa, bukan kewajiban. Dia tidak mengejar, dia tidak memohon. Dan di atas segalanya, dia tidak menerima kurang dari yang pantas dia dapatkan. Dan ketika seorang pria menyadari dia bisa benar-benar kehilangannya, keinginannya untuk mengontrol berubah menjadi kebutuhan mendalam untuk diterima lagi. Tapi hal yang paling penting adalah ini. Wanita yang pernah menunggu tidak lagi menunggu. Dia telah menjadi wanita yang tidak lagi bergantung untuk dipilih karena dia menyadari bahwa dia selalu memiliki kekuatan untuk memilih siapa yang pantas berada dalam hidupnya. Pergeseran pola pikir itu adalah apa yang pada akhirnya membuat seorang pria melihat nilai sejati seorang wanita.
dan itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Salah satu kesalahan terbesar yang bisa dilakukan seorang wanita dalam hubungan adalah berpegang pada harapan bahwa seorang pria pada akhirnya akan membuka matanya dan melihat nilainya. Apa yang tidak disadari banyak orang adalah ini: tidak ada yang bisa melihat dalam dirimu apa yang belum kamu pelajari untuk melihat dalam dirimu sendiri. Louise Hay mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita terima pada orang lain mencerminkan apa yang sudah kita terima di dalam diri kita sendiri. Jika kamu terus puas dengan kurang dari yang pantas kamu dapatkan, terus memberikan waktu, energi, dan cintamu kepada seseorang yang tidak mengembalikannya, kamu mengirim pesan ke alam bawah sadarmu sendiri bahwa mungkin kamu tidak layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Keyakinan itu, bahkan jika itu tidak disadari, pada akhirnya membentuk cara kamu membiarkan orang lain memperlakukanmu. Ketika kamu berpegang pada hubungan tanpa timbal balik dan membenarkan ketidakpedulian dengan harapan bahwa orang lain akan berubah suatu hari nanti, kamu memperkuat gagasan bahwa harga dirimu bergantung pada validasi eksternal. Tapi kebenarannya adalah satu-satunya orang yang bisa mengubah situasi ini adalah kamu. Sekarang bayangkan apa yang terjadi ketika kamu berhenti hidup untuk validasi itu dan mulai melihat dirimu dari tempat keamanan dan kemandirian emosional. Pikirkan tentang efeknya pada seorang pria ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa wanita yang pernah mengidealkannya dan menunggu dengan penuh semangat perhatiannya sekarang tampak sepenuhnya bebas dari pengaruhnya. Pada saat itu, rasa aman palsunya mulai memudar. Dan untuk pertama kalinya, dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah itu kesalahan untuk menganggap remeh kehadiranmu? Ketika seorang pria merasakan dia kehilangan kendali atas situasi tersebut, dia mengalami perasaan yang tidak pernah dia kaitkan denganmu sebelumnya. Ketakutan. Bukan hanya ketakutan kehilanganmu sebagai pribadi. Itu adalah kesadaran yang meresahkan bahwa dia tidak lagi penting bagimu. Bahwa ketidakhadirannya tidak lagi memancing reaksi, bahwa dia tidak lagi memegang tempat yang pernah dia miliki. Hilangnya pengaruh ini bisa sangat menghancurkan egonya, karena sampai saat ini dia yakin kamu akan selalu ada di sana, tidak peduli apa yang dia lakukan. Dan di sini keseimbangan kekuatan bergeser sepenuhnya. Pertanyaannya bukan lagi, apakah dia akan kembali? Tetapi apakah kamu benar-benar menginginkan seseorang yang hanya menghargaimu, begitu dia takut kehilanganmu? Sebelum kita melangkah lebih dalam, luangkan waktu sejenak untuk merenung, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu pernah berada dalam situasi yang sama? Pernahkah kamu merasa bahwa kamu memberi lebih banyak dalam suatu hubungan daripada yang kamu terima? Penting untuk dipahami bahwa ini bukan tentang nasib buruk atau selalu bertemu pria yang salah. Ini tentang bagaimana kamu membiarkan pola ini berulang dengan sendirinya. Louise Hay mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita hindari untuk dihadapi di dalam diri kita sendiri pada akhirnya akan muncul di dunia luar kita. Jika kamu terus menemukan dirimu dalam hubungan di mana kamu merasa tidak terlihat atau tidak dihargai, mungkin sudah waktunya untuk bertanya pada dirimu sendiri, mengapa kamu berinvestasi begitu banyak pada orang lain sambil melupakan dirimu sendiri? Jika kamu menghabiskan lebih banyak waktu memikirkan apa yang dia rasakan, inginkan, atau pikirkan, tanpa sekalipun bertanya pada dirimu sendiri apa yang kamu butuhkan, maka kamu mungkin telah mulai menyerahkan rasa berhargamu kepada orang lain. Dan itulah tepatnya yang harus berubah. Kesalahan terbesar yang bisa dilakukan seorang wanita adalah percaya dia harus membuktikan nilainya kepada seseorang. Seorang pria yang benar-benar menginginkanmu dalam hidupnya akan mengenali nilaimu tanpa ujian, pengorbanan, atau upaya konstan. Jika seorang pria berpikir dia bisa mengabaikanmu tanpa konsekuensi, dia tidak akan pernah merasa perlu untuk mencoba. Dan jika dia yakin dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya tanpa mendapatkan perhatianmu, dia tidak akan pernah takut kehilanganmu. Kamulah orang yang menunjukkan padanya cara memperlakukanmu. Kamu adalah orang yang menetapkan batasan, bukan?
apa yang kamu toleransi dan apa yang tidak. Jika kamu belum dihargai dengan cara yang pantas kamu dapatkan, maka sekaranglah saatnya untuk membuat perubahan mendasar dalam cara kamu melihat dirimu sendiri dan dalam apa yang kamu izinkan. Karena pada akhirnya, itu tidak pernah benar-benar tentang dia. Ini tentang kamu, tentang citra dirimu, harga dirimu, dan peran yang kamu mainkan dalam hubunganmu. Louise Hay mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita tarik ke dalam hidup kita mencerminkan apa yang kita bawa di dalam. Jika kamu terus menarik orang-orang yang tidak memprioritaskanmu, yang mengabaikanmu, yang gagal melihat apa yang benar-benar kamu tawarkan, jangan tanya apa yang salah dengan mereka. Tanyakan pada dirimu sendiri, kapan kamu mulai percaya kamu harus berjuang untuk dilihat. Wanita yang tahu nilai sejatinya tidak melelahkan dirinya sendiri untuk diakui. Dia tidak perlu membuktikan apapun. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menarik mereka yang benar-benar ingin berada di sisinya. Dan kemudian tiba-tiba semuanya masuk akal. Pria yang mengabaikanmu hari ini mungkin tampak percaya diri. Tapi sebenarnya, dia takut. Takut kehilangan kendali atasmu. Takut tidak lagi menjadi pusat duniamu. Dan yang paling penting, takut bahwa dia telah menyia-nyiakan perhatian seorang wanita luar biasa, seseorang yang sekarang telah memutuskan untuk melanjutkan hidup. Jika kamu menerapkan semua yang telah kamu pelajari di sini ke dalam hidupmu, jika kamu mulai memperkuat harga dirimu, menjadi mandiri secara emosional, dan berjanji pada dirimu sendiri untuk tidak pernah lagi menerima kurang dari yang pantas kamu dapatkan, dia akan merasakan pergeseran itu dengan cara yang tidak bisa dia abaikan. Dan kemudian, dia hanya memiliki dua pilihan. Entah dia belajar untuk menghargaimu dengan tulus dan jujur, atau dia menyadari bahwa dia tidak pernah memiliki kekuatan atasmu seperti yang dia pikirkan. Tapi sebelum kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah dia akan bereaksi atau tidak, ada pertanyaan yang jauh lebih penting yang harus kamu pertimbangkan. Apakah kamu bahkan ingin bersama seseorang yang hanya mengenali nilaimu begitu dia takut kehilanganmu? Atau bukankah akan jauh lebih indah memiliki seseorang di sisimu yang memilihmu sejak awal tanpa permainan, tanpa ujian, tanpa syarat, hanya karena dia tahu kamu luar biasa dan tidak akan pernah meragukannya? Kebenarannya adalah seorang wanita yang tahu dia punya pilihan, tidak pernah panik ketika seorang pria menjauhkan diri. Dia tidak mencoba meyakinkan siapapun untuk memilihnya, karena dia tahu nilainya tidak ditentukan oleh persetujuan orang lain. Di dunianya, cinta bukanlah sesuatu untuk dimohon atau ditawar. Cinta mengalir secara alami. Jika kamu terus-menerus harus berjuang untuk dilihat, mungkin sudah waktunya untuk berhenti menunggu tatapannya dan mulai melihat dirimu dengan mata yang sama yang selalu kamu harapkan dari orang lain. Pelajaran nyata dari semua yang kamu dengar hari ini melampaui membuat seorang pria merasakan ketidakhadiranmu. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Menjadi wanita yang tidak pernah meminta perhatian lagi. Seorang wanita yang tidak lagi menunggu pesan, tanda, atau validasi eksternal untuk merasa utuh. Sudah waktunya untuk meninggalkan pola pikir lama yang puas dengan remah-remah emosional dan mulai hidup dengan keyakinan mendalam bahwa cinta diri adalah fondasi dari segala sesuatu yang benar-benar penting. Karena saat kamu memutuskan untuk melihat dirimu melalui mata baru, dunia mulai merespons energi baru itu. Dan ironisnya adalah pria yang sama yang pernah berpikir dia bisa mengabaikanmu tanpa konsekuensi, tiba-tiba akan menemukan dirinya dalam posisi yang tidak terduga dengan kebutuhan mendesak untuk mendapatkan kembali apa yang hilang tanpa disadarinya. Tapi disinilah kamu harus bertanya pada dirimu sendiri pertanyaan paling penting dari semuanya. Apakah kamu benar-benar ingin hidup dalam penantian? Berharap bahwa seorang pria mungkin suatu hari mengenali nilaimu? Atau apakah kamu lebih suka mengambil langkah maju dan menjadi wanita yang tidak pernah perlu khawatir tentang itu lagi? Karena dia sudah tahu persis siapa dia dan apa yang pantas dia dapatkan. Jawaban itu sepenuhnya ada di dalam dirimu.
Karena pada akhirnya, bukan reaksi orang lain yang membuatmu kuat. Itu adalah citra yang kamu pegang tentang dirimu sendiri. Dan ketika kamu benar-benar menginternalisasi kebenaran itu, ketika kamu merasakan jauh di dalam bahwa kamu tidak boleh lagi puas dengan kurang dari yang pantas kamu dapatkan, saat itulah transformasi nyata dimulai. Sejak saat itu, kamu tidak akan lagi menerima hubungan setengah hati, penantian tanpa akhir, atau janji kosong, karena kamu tidak akan lagi tersedia untuk apapun yang tidak selaras dengan nilaimu. Jika video ini membantumu mengubah perspektifmu, aku mengundangmu untuk berlangganan dan menyalakan notifikasi. Karena ini bukan sekadar video untuk dipikirkan, ini adalah awal dari jalan menuju transformasi nyata yang langgeng. Kamu layak mendapatkan lebih dari sekadar momen kejelasan sesaat. Kamu layak mendapatkan bimbingan, pengetahuan, dan alat untuk membantumu membangun kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Dan itulah tepatnya mengapa kami di sini untuk menempuh jalan itu bersama. Jika pesan ini telah membantumu, berikan tanda suka. Dengan melakukan itu, kamu tidak hanya membantuku terus membuat konten yang bermakna, tetapi kamu juga membantu wanita lain yang mungkin sangat perlu mendengar kata-kata ini untuk menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Dan jika kamu pernah menemukan dirimu dalam situasi seperti itu adalah untuk jika kamu pernah merasa seperti kamu, memberi lebih dari yang kamu terima. Bagikan ceritamu di komentar. Mari kita bicarakan hal itu. Karena bahkan menulis tentang apa yang telah kamu lalui bisa menjadi langkah pertama menuju perubahan. Dan akhirnya, izinkan aku mengingatkanmu tentang sesuatu yang mungkin telah kamu lupakan. Kekuatan itu selalu ada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu mengingatnya. Jadi berhentilah menunggu, berhentilah meragukan, dan berhentilah meminta sesuatu yang selalu menjadi hakmu. Angkat kepalamu tinggi-tinggi. Berjalanlah menjalani hidup dengan kekuatan batin, dan jalani kehidupan yang benar-benar pantas kamu dapatkan. Tidak ada alasan, tidak ada rasa takut, dan jangan pernah menoleh ke belakang.